Dampak Dusun 1 Desa Lebota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, atas dibangunnya pelabuhan ilegal tanpa AMDAL, tanpa izin oleh PT IMIP. Jadi kalau kita bandingkan dengan PIK 2, jauh lebih parah daripada pelabuhan yang dibangun oleh PT IMIP di Dusun 1 Desa Lebota, Kecamatan Bahodopi. Dilakukan tanpa izin. Dampaknya ketika hujan mendatangkan banjir dan lumpur, ketika kemarau mendatangkan debu dan debu batu bara. Saya melihat Morowali ini, panjang pantai Morowali itu Morowali Induk dan Morowali Utara itu sekitar 200 km, betul. Dan saya melihat mungkin hanya tersisa sekitar 40 km yang tidak diserahkan kepada pengembang, dan sebagian besar adalah perusahaan dari Cina. Jadi saya melihat pantai-pantai di sana sudah diserahkan betul oleh negara, dan yang problem besar kita hadapi adalah bahwa menurut saya ini sudah harus diaudit semua kepala desa, karena saya melihat inilah permainannya dimulai dari kepala desa termasuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai bentuk perhatian kita untuk perampokan aset negara dan penggusuran rakyat di berbagai daerah, saya malam ini bersama Pak Nur Aman, ya, Pak. Yaitu adalah yang datang khusus dari Morowali. Morowali ini adalah menjadi salah satu pusat perselingkuhan nasional oleh oligarki dan ditambah perusahaan asing untuk mengambil aset-aset negara dan menggusur rakyat di sana, yang sudah berlangsung 10 tahun lebih, dan dampaknya saya pikir sangat besar. Dan sebelum seluruh rakyat menderita, saya pikir Morowali salah satu wilayah yang harus kita selamatkan. Betul sekali, Pak. Karena tambang yang dikeruk oleh Cina yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo ke perusahaan Cina itu tidak, saya katakan, hanya akan meninggalkan kemiskinan karena semua disedot oleh mereka ke negara Cina. Dan ini menjadi salah satu perhatian kita, dan Pak Nur Aman salah satu penasehat hukum terhadap masyarakat di sana, saya pikir perlu menjelaskan kepada publik apa yang terjadi sebenarnya yang selama ini ditutup-tutupi, agar seluruh penduduk Indonesia mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di Morowali. Saya udah berkali-kali di Morowali, dan jadi saya agak paham, tapi jauh lebih bagus Pak Nur Aman yang menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di Morowali. Silakan Pak Nur Aman. Terima kasih banyak Bapak Dr. Haji Muhammad Said Didu yang berkenan memberikan kami kesempatan bertemu beliau, sehingga kita dapat mengangkat apa sih sebenarnya yang terjadi di Morowali. Saya Nur Aman, kuasa hukum dari masyarakat terdampak Dusun 1 Desa Lebota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, atas dibangunnya pelabuhan ilegal tanpa AMDAL, tanpa izin oleh PT IMIP. Jadi kalau kita bandingkan dengan PIK 2, jauh lebih parah daripada pelabuhan yang dibangun oleh PT IMIP di Dusun 1 Desa Lebota, Kecamatan Bahodopi. Dilakukan tanpa izin. Dampaknya ketika hujan mendatangkan banjir dan lumpur, ketika kemarau mendatangkan debu dan debu batu bara. Data yang kami punya bahwa subjeknya atau korporasi yang memohonkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Morowali rekomendasi untuk membangun itu tidak menentu. Pertama dimohonkan oleh BDT. Itu BDT dari kata Bintang 8 Terminal. Setelah bermasalah, tiba-tiba muncul nama BDM, Bintang 8 Mineral. Dan sekarang
semua yang hadir pada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh perusahaan itu diwakili oleh PT IMIP. Nah, dari segi subjek hukumnya saja, pelakunya korporasinya tidak menentu, Pak. Itu satu. Jadi bagaimana bisa mengurus izin-izinnya, izin-izin tentang ruang, izin tentang di Kementerian Perhubungan, izin tentang lingkungannya. Legal standing saja pemohonnya itu tidak jelas. Siapa sih PT yang bertanggung jawab di sini? Korporasi apa ini yang bertanggung jawab? Nah, kemudian di belakang hari kami temukan bahwa IMIP itu tergabung dari dua korporasi. Satu dari China yang bernama Shanghai Decent Investment dan satu dari Indonesia yang bernama Bintang 8 Investment. Nah, inilah yang bergabung sehingga muncullah IMIP. Terus yang kedua, bahwa rekomendasi yang dimintakan tadi oleh PT BDT Bintang 8 Terminal itu hanya seluas 83 hektar. Itu 2009 kami ada datanya, tanda tangan Bupati Morowali namanya Taslim itu 83 hektar. Tidak lebih dari itu. Tapi faktanya sekarang sampai tahun 2025 ini sudah bukan lagi 82 hektar, tetapi lebih dari 7 kilo menurut informasi terakhir yang kami dapat. Nah, inilah semua bentuk-bentuk ilegal yang mungkin yang saya bisa adopsi dari kalimat bahwa ini bentuk perampokan atas sumber daya alam kita. Kita bayangkan dengan adanya penimbunan laut ini, itu laut sudah jadi daratan. Sehingga masyarakat korban mulai dari dampaknya, mulai termasuk nelayan-nelayan tradisional yang tidak bisa melaut lagi, Pak. Nah, saya miris sekali, Pak, ada satu orang namanya tradisional yang pakai selo namanya, Pak. Itu alat tangkapnya itu. Pas itu kan selonya, Pak, itulah yang akan dijadikan sebagai jeti tadi bangunnya itu dibongkar, Pak, tanpa ganti rugi. Nah, kita bisa bayangkan kenapa mesti Cina datang dengan seenak-enaknya menginjak-injak kedaulatan bangsa dan negara ini. Saya pikir, saya ingin mengulang bahwa tidak boleh ada harga berapa triliun pun bila ditukar dengan kedaulatan bangsa, kedaulatan negara ini dan masa depan anak cucu bangsa ini. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan. Terus yang kedua bahwa upaya yang dilakukan oleh masyarakat terdampak itu mulai dari desa, camat, bupati sampai presiden sejak tahun 2020 itu sudah bermacam-macam. Saya sendiri sebagai kuasa hukum sudah bersurat ke presiden itu sudah 6 kali sejak tahun 2001. Ke ketua DPR, ke Komisi 3 DPR, Kapolri, Menko Polhukam, dan semua menteri terkait, termasuk Menteri Investasi yang dulu itu Pak Bahlil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan waktu itu. Semua menteri yang terkait kami surati. KPK, Komnas HAM, Ombudsman, sampai Gubernur, Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Morowali, Ketua DPR Kabupaten Morowali, Kapolres Morowali, tapi tidak ada satupun yang menanggapi. Yang lebih lucu, KPK turun, naik perahu, meninjau, merasa miris, pulang tanpa apa-apa, dan sampai saat ini tidak ada tindakan. Itu mungkin, Pak, yang bisa kita sampaikan. Ya, saya pikir saya melihat Morowali ini, panjang pantai Morowali itu Morowali Induk dan Morowali Utara itu sekitar 200 km. Betul, Pak. Dan saya melihat mungkin hanya tersisa sekitar 40 km yang tidak diserahkan kepada pengembang, dan sebagian besar adalah perusahaan dari Cina. Jadi saya melihat pantai-pantai di sana sudah diserahkan betul oleh negara, dan yang problem besar kita hadapi adalah bahwa menurut saya ini sudah harus diaudit semua kepala desa, karena saya melihat inilah permainannya dimulai dari kepala desa, termasuk di hampir seluruh Indonesia demikian. Jadi penyerahan aset negara, laut, hutan lindung, mangrove, dan lain-lain itu, ini adalah kepala desa yang digunakan oleh aparat sebagai pintu terdepan untuk bekerja sama dengan perusahaan oligarki atau asing untuk mengambil aset negara. Jadi saya pikir harus kepala desa yang ada proyek besar itu harus diaudit, karena mereka sebenarnya biang kerok penyerahan aset, dan saya tidak menemukan. Saya pernah ketemu kepala desa di
di Morowali yang sempat bisa membela rakyatnya. Tapi saya yakin mungkin hampir 100% itu adalah menggusur rakyatnya. Dan saya pikir seluruh kepala desa di Morowali juga harus diaudit. Itu saya pikir. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Pak. Oke, jadi kita tetap konsentrasi untuk menyelesaikan, mengadvokasi masyarakat dan meminta agar intinya Morowali harus diselamatkan untuk rakyat dan masyarakat Morowali, bukan untuk perusahaan Cina yang sedang datang untuk mengeruk tambang. Bukan kita anti pembangunan, tapi kami anti perampokan aset negara dan penggusuran rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih banyak.